Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma bawang putih dan nasi goreng spesial yang berpadu dengan harumnya kaldu ayam dari sup yang mendidih perlahan memenuhi seluruh dapur. Jarum jam di dinding baru menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi bagi Devina, hari sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu. Tangannya bergerak lincah, memotong sayuran dengan presisi, mengaduk nasi di wajan besar, dan sesekali memeriksa sup di kompor sebelahnya. Keringat mulai membasahi pelipisnya, namun gerakannya tak pernah melambat. Baginya, inilah rutinitas, inilah pengabdian. Rumah besar berlantai 2 di salah satu komplek perumahan yang cukup disegani ini adalah istananya, dan ia adalah pelayan tunggal yang memastikan semua roda kehidupan di dalamnya berputar sempurna. Ia melakukannya atas nama cinta untuk suaminya, Indra, satu-satunya alasan ia rela menempatkan dirinya dalam posisi ini. Pukul 6:30, semua hidangan telah tertata rapi di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid. Nasi goreng, ayam bakar bumbu rujak, sup ayam ginseng, serta beberapa macam lauk pelengkap lainnya tampak begitu menggiurkan. Tak lama kemudian, Dinda, adik iparnya yang baru berusia 23 tahun, turun dari lantai atas. Ia mengenakan piyama sutra yang mahal, rambutnya acak-acakan dan wajahnya masih menyisakan bekas bantal. Tanpa menyapa Devina, ia langsung duduk di kursi dan meraih segelas air putih. Matanya memindai meja makan dengan tatapan bosan, seolah semua hidangan lezat itu adalah pemandangan yang biasa dan tidak istimewa. "Kopiku mana, Kak?" tanya Dinda dengan nada ketus, matanya masih terpaku pada layar ponselnya yang menampilkan kehidupan glamor para selebriti. Devina, yang sedang mengelap meja dapur, segera berbalik. "Sebentar, Din. Ini baru kakak siapkan," jawabnya lembut, lalu segera meracik kopi susu manis kesukaan adik iparnya itu. Ia meletakkan cangkir itu dengan hati-hati di samping Dinda. Dinda hanya bergumam tanpa mengucapkan terima kasih. Menyusul kemudian, Ibu Darti, sang ratu rumah, turun dengan langkah anggun. Daster batiknya yang berkualitas tinggi terlihat licin dan mahal. Wajahnya yang masih cantik di usia 50-an itu tampak masam. Ia duduk di kepala meja, tempat yang menjadi singgasananya. Tatapannya berkeliling, menginspeksi setiap sudut meja makan seolah mencari-cari kesalahan. Devina mendekat, hendak menuangkan sup hangat ke dalam mangkuk mertuanya, namun sebuah gerakan tangan dari Ibu Darti menghentikannya. "Tidak perlu, biar aku ambil sendiri," kata Ibu Darti dingin. "Supmu hari ini baunya aneh. Kamu pakai ginseng dari mana? Jangan-jangan yang murahan, nanti malah bikin sakit perut." Devina hanya bisa tersenyum tipis, menahan perih di hatinya. Ginseng itu ia beli di toko herbal terpercaya dengan harga yang tidak murah. Sengaja ia pilih untuk menjaga kesehatan mertuanya. "Itu ginseng kualitas terbaik, Bu." "Aman kok," jawabnya pelan. Ibu Darti tidak membalas, hanya mengambil sedikit nasi goreng dengan ekspresi terpaksa. Keheningan yang canggung menyelimuti meja makan sampai akhirnya Indra turun. Suaminya itu tampak gagah dengan kemeja kantor biru laut yang licin, dan sudah disetrika oleh Devina sejak subuh tadi. Indra adalah satu-satunya sumber kehangatan di rumah ini, setidaknya bagi Devina. "Wah, wangi sekali masakanmu, sayang," sapa Indra sambil mencium kening Devina sekilas. Senyumnya tulus, dan hanya senyum itulah yang menjadi bahan bakar bagi Devina untuk bertahan setiap harinya. Indra duduk di sampingnya, berseberangan dengan Dinda. "Tentu saja wangi, Mas. Kak Devina kan tugasnya memang cuma di dapur," sahut Dinda sinis, tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Indra melirik adiknya dengan sedikit teguran di matanya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia lebih memilih menghindari konflik. "Devina kan istriku, wajar dong dia memasak untuk keluarga," balas Indra, mencoba terdengar bijak padahal jelas sekali ia hanya mencari jalan aman. Ia mulai menyantap sarapannya dengan lahap, memuji setiap masakan Devina. Pujian itu tulus, Devina tahu itu. Tapi pujian tanpa pembelaan terasa hampa. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang syarat akan ketegangan. Setelah selesai, Indra bangkit dan bersiap berangkat kerja. Devina mengantarnya sampai ke teras depan, membawakan tas kerjanya dan memasangkan dasinya dengan telaten. "Hati-hati di jalan ya, Mas," bisik Devina. Indra mengangguk, menatap wajah istrinya lekat-lekat. Ia tahu Devina tidak bahagia, ia bisa melihatnya dari sorot mata lelah itu. Tapi ia merasa tak berdaya di hadapan ibu dan adiknya yang keras kepala. "Kamu yang sabar ya di rumah. Anggap saja omongan ibu dan Dinda itu angin lalu," katanya lirih, seolah itu adalah solusi terbaik yang bisa ia tawarkan.
Sebuah solusi yang hanya menuntut kesabaran tak berbatas dari pihak Devina. Setelah mobil Indra menghilang di tikungan jalan, Devina menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi sisa hari. Pekerjaan rumah tangga yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia membereskan meja makan, mencuci semua piring kotor yang menumpuk, lalu mulai menyapu dan mengepel seluruh lantai rumah yang luas itu. Sementara itu, Ibu Darti sudah duduk nyaman di sofa empuk ruang keluarga, menonton serial drama televisi favoritnya dengan volume yang memekakan telinga. Dinda, setelah mandi dan berdandan cantik, juga ikut bergabung di sofa, sibuk mengambil puluhan foto selfie untuk diunggah ke media sosialnya. Tak satu pun dari mereka yang menawarkan bantuan, atau bahkan sekadar basa-basi. Devina bergerak di sekitar mereka seperti bayangan, sosok tak terlihat yang hanya akan dipanggil namanya ketika mereka butuh sesuatu. Devina, ambilkan saya minum. Teh hangat, jangan terlalu manis. Teriak Ibu Darti dari sofa, matanya tak lepas dari layar televisi. Dev, keripik kentang di lemari habis ya? Besok beli lagi yang banyak. Yang rasa keju, jangan salah. Timpal Dinda, kali ini sambil melakukan siaran langsung di akun Instagramnya, memamerkan suasana rumah yang mewah tanpa pernah menyebut siapa yang merawat kemewahan itu. Devina hanya menjawab, iya, Bu, dan, iya, Din, dengan sabar. Ia membawakan teh untuk mertuanya dan mencatat pesanan keripik Dinda di otaknya. Saat sedang membersihkan kamar mandi di lantai atas, ia mendengar Dinda berbicara dengan temannya melalui telepon. Suaranya yang dibuat-buat manja terdengar jelas. Iya, enak banget lo tinggal di sini. Semua sudah ada yang urus. Aku sih tinggal duduk manis saja. Kakak iparku? Oh, ada. Dia baik kok, rajin banget orangnya. Ya, iyalah harus rajin. Kan dia nggak kerja, numpang hidup sama abangku. Jadi, ya wajar kalau dia yang mengerjakan semuanya. Itung-itung balas budi, kata Dinda diakhiri dengan tawa kecil yang terdengar begitu menyakitkan di telinga Devina. Tangan Devina yang sedang menyikat dinding kamar mandi berhenti bergerak. Dadanya terasa sesak. Numpang hidup. Balas budi. Kata-kata itu seperti jarum beracun yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin yang berembun. Wajah seorang wanita berusia akhir 20-an, dengan penampilan sederhana, rambut diikat seadanya, dan mengenakan daster katun biasa. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita ini adalah otak di balik sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi agrikultur yang sedang naik daun. Tidak ada yang tahu bahwa rumah yang mereka tinggali, mobil yang mereka pakai, bahkan kartu kredit yang Dinda gesek sesuka hatinya, semuanya dibeli dan dibiayai dari rekening bank atas nama Devina Wulandari. Ia sengaja menyembunyikan semua itu. Saat menikah dengan Indra 5 tahun lalu, perusahaannya baru mulai merintis. Ia sangat mencintai Indra, pria sederhana yang ia temui di sebuah pameran UKM. Ia tidak ingin kekayaannya mengubah cara Indra memandangnya. Maka, ia membuat sebuah cerita. Ia mengatakan bahwa ia memiliki sedikit warisan dari almarhum orang tuanya yang ia putar dalam sebuah usaha kecil-kecilan yang dikelola oleh temannya. Ia meminta Indra untuk menjadi kepala keluarga, sementara ia akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Semua aset besar ia beli atas namanya sendiri, sebuah langkah antisipasi yang diajarkan oleh ayahnya sejak dulu. Indra tidak pernah banyak bertanya. Ia terlalu bahagia dengan kehidupan nyaman yang tiba-tiba terhampar di hadapannya. Ia hanya tahu gajinya sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup seperti ini, dan ia menerima penjelasan, usaha kecil-kecilan, Devina begitu saja. Lamunan Devina buyar ketika teriakan mertuanya kembali terdengar dari lantai bawah, memanggil namanya untuk urusan sepele lainnya. Ia menghela napas, membasuh wajahnya, dan kembali memasang topeng kesabaran. Ia turun dan melanjutkan tugasnya, berpura-pura menjadi wanita lemah yang bergantung pada belas kasihan keluarga suaminya. Malam harinya, setelah makan malam yang lagi-lagi disiapkan seorang diri oleh Devina, mereka semua berkumpul di ruang keluarga. Indra sedang sibuk dengan laptopnya, menyelesaikan sisa pekerjaan kantor. Dinda asyik menonton video-video lucu di ponselnya. Devina sedang melipat pakaian kering sambil duduk di karpet. Sementara itu, Ibu Darti tampak serius membolak-balik halaman sebuah majalah fashion class atas yang baru dibelinya sore tadi. Suasana terasa tenang, namun ketenangan ini hanyalah selaput tipis yang menutupi bara api di bawahnya. Tiba-tiba, Ibu Darti melempar majalah itu ke atas meja kopi di hadapannya dengan gerakan cukup keras, menimbulkan suara yang membuat semua orang menoleh. Tatapannya tajam, penuh keinginan yang tak terbantahkan. Jari telunjuknya menunjuk sebuah halaman yang terbuka. Di sana, terpampang gambar sebuah tas tangan dari merek ternama Eropa. Desainnya elegan, warnanya kalem,
dan di bawahnya tercetak deretan angka yang fantastis, 30 juta rupiah. Indra, sebentar lagi kamu gajian kan? Tanya Ibu Darti, suaranya terdengar manis namun penuh penekanan. Indra mengangkat wajahnya dari laptop, tampak sedikit bingung. Iya, Bu. Kenapa? Mama mau tas ini, kata Ibu Darti singkat dan padat. Ia tidak meminta, ia menyatakan. Matanya kemudian beralih dari Indra, melirik tajam ke arah Devina yang masih mematung dengan sepotong kemeja di tangannya. Senyum sinis terukir di bibir Ibu Darti. Kalau istrimu tidak bisa membujukmu untuk membelikannya, atau kalau dia melarangmu, berarti dia memang istri yang tidak berguna dan tidak tahu cara membahagiakan keluarga suami. Hawa di ruang keluarga seketika berubah menjadi dingin dan berat. Kalimat terakhir Ibu Darti menggantung di udara seperti vonis yang baru saja dijatuhkan. Indra tampak sangat tidak nyaman. Ia melirik Devina, lalu kembali menatap ibunya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dinda, di sisi lain, justru terlihat antusias. Ia mendekatkan dirinya untuk melihat gambar tas di majalah itu, matanya berbinar-binar. Wah, bagus banget, Ma. Cocok buat Mama pakai ke arisan nanti. Pasti Tante Rika dan teman-temannya pada iri. Seru Dinda, sengaja mengompori suasana. Devina meletakkan pakaian yang sedang ia lipat. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari mertuanya. Ia tahu, ini bukan sekadar permintaan sebuah tas. Ini adalah ujian loyalitas, sebuah permainan kekuasaan di mana posisinya sebagai menantu sedang dipertaruhkan. Dengan tenang, ia menatap suaminya, berharap Indra akan mengatakan sesuatu yang bijaksana. Indra berdeham, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bu, tas ini harganya 30 juta. Itu kan mahal sekali, ujarnya pelan, nadanya terdengar seperti permohonan, bukan penolakan. Gaji Mas kan Ibu tahu sendiri. Untuk kebutuhan bulanan saja sudah pas-pasan. Ibu Darti mendengus, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang dibuat-buat. Gajimu memang pas-pasan. Tapi istrimu kan punya usaha kecil-kecilan. Itu? Selama ini kan dia yang bayar ini itu. Masa untuk membahagiakan mama mertuanya sendiri uang 30 juta saja dipermasalahkan? Itu uang kecil buat dia, balas Ibu Darti, langsung menembak ke arah Devina. Devina menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia harus bersuara, bukan untuk menentang, tapi untuk memberikan pengertian. Bu, Mas Indra benar. 30 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Devina memulai dengan suara yang dijaga agar tetap lembut. Bukannya Devina tidak mau membelikan, tapi alangkah baiknya kalau uang sebanyak itu kita gunakan untuk hal yang lebih penting. Mungkin untuk dana pendidikan Dinda kalau mau lanjut kuliah lagi, atau untuk investasi masa depan. Jawaban logis itu ternyata adalah sebuah kesalahan fatal. Wajah Ibu Darti langsung memerah karena marah. Ia merasa wibawanya sebagai orang tua dan mertua telah direndahkan. Ia merasa Devina sedang mengguruinya. Investasi? Dana pendidikan? Ulang Ibu Darti dengan nada mengejek. Kamu ini mau menggurui saya? Hah? Kamu pikir saya tidak mengerti apa yang penting? Yang penting sekarang ini adalah menjaga nama baik keluarga. Apa kata orang nanti kalau lihat mertua Indra penampilannya biasa-biasa saja? Mereka akan menilaimu sebagai menantu yang pelit. Menantu yang tidak peduli pada orang tua. Bukan begitu maksud Devina, Bu. Sudah. Aku tidak mau dengar alasanmu, potong Ibu Darti kasar. Bilang saja kalau kamu itu memang iri. Iri karena seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa membeli barang semahal itu dengan uangmu sendiri. Kamu sengaja mau mama kelihatan sederhana, supaya kamu yang terlihat paling hemat dan paling baik di depan Indra, kan? Dasar perempuan munafik. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Darti terasa seperti cambukan. Hati Devina perih. Selama ini ia diam saat dihina malas atau tidak berguna, tapi dituduh iri dan munafik karena sebuah tas mewah terasa begitu tidak adil. Ia menatap Indra, memohon bantuan lewat sorot matanya. Indra terlihat serba salah. Ia ingin membela istrinya, tapi ia juga takut pada amukan ibunya. Sudah, kata Indra, mencoba menengahi. Bu, jangan bicara seperti itu. Devina kan niatnya baik. Niat baik apa? Niat baik membuat mamamu malu, sahut Ibu Darti sengit. Dinda, yang sejak tadi hanya menonton, akhirnya ikut bersuara. Mas Indra ini kok malah belain Kak Devina? Jelas-jelas dia nggak setuju mama punya barang bagus. Lihat saja penampilannya sendiri. Baju yang dipakai cuma itu-itu saja, beli di pasar malah mungkin. Mana dia ngerti soal kualitas dan gengsi. Orang kampung memang begitu, pikirannya sempit. Hinaan Dinda kali ini benar-benar keterlaluan.
Devina selalu memilih berpakaian sederhana di rumah agar tidak memancing kecemburuan mereka, agar ia bisa membaur sebagai keluarga biasa. Ia tidak menyangka bahwa pilihannya itu justru dijadikan senjata untuk menghinanya. Malam itu berakhir tanpa solusi. Mereka semua masuk ke kamar masing-masing dengan membawa amarah dan kekecewaan. Di dalam kamar, Devina mencoba berbicara lagi dengan Indra. Ia duduk di tepi ranjang, sementara Indra pura-pura sibuk memeriksa email di ponselnya. "Mas, kamu dengarkan tadi Ibu dan Dinda bilang apa?" tanya Devina lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. "Sudah, sayang, tidak usah dimasukkan ke hati. Mereka kan memang begitu kalau bicara," jawab Indra tanpa menoleh. "Bukan itu masalahnya, Mas. Ini masalah harga diri. Aku ini istrimu. Kenapa kamu diam saja waktu aku dihina seperti itu? Kenapa kamu tidak membelaku?" Indra akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menatap Devina dengan wajah lelah. "Lalu aku harus bagaimana, Devina? Melawan ibu? Kamu tahu sendiri watak ibu seperti apa. Kalau aku melawannya, keadaan akan jadi lebih runyam. Rumah ini bisa perang dunia. Lebih baik kita mengalah saja demi kedamaian." "Mengalah? Jadi aku harus terus mengalah? Terus dihina dan direndahkan? Sampai kapan, Mas?" tanya Devina, air matanya mulai mengalir. "Coba kamu bujuk ibu baik-baik besok. Mungkin kalau suasana hatinya sudah lebih baik, dia bisa mengerti," kata Indra, lagi-lagi memberikan solusi yang sama, solusi yang membebankan semuanya pada Devina. Ia menarik selimut, memunggungi Devina, dan menganggap percakapan mereka telah selesai. Devina menatap punggung suaminya dengan perasaan hancur. Pria yang ia cintai, yang seharusnya menjadi pelindungnya, ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang bersembunyi di balik alasan demi kedamaian. Malam itu, Devina tidak bisa tidur. Ia memikirkan segalanya. Kesabarannya selama 5 tahun ini terasa sia-sia. Pengorbanannya tidak pernah dihargai. Ia sadar, ia tidak bisa lagi hidup dalam kepura-puraan ini. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa seperti di kutub utara. Tidak ada percakapan sama sekali. Ibu Darti dan Dinda memasang wajah masam dan sengaja mengabaikan keberadaan Devina. Devina tetap melayani mereka seperti biasa, menyiapkan sarapan dan menuangkan minuman, namun ia melakukannya dengan perasaan hambar. Setelah Indra berangkat kerja, Devina memberanikan diri mendekati mertuanya yang sedang menonton televisi. Ia duduk di lantai, di dekat kaki Ibu Darti, sebuah posisi yang menunjukkan kerendahan hati. "Bu," panggilnya lembut. "Soal tas kemarin, Devina minta maaf kalau kata-kata Devina menyinggung Ibu. Tapi Devina mohon, Ibu coba mengerti. Keuangan kita." Belum selesai Devina bicara, Ibu Darti sudah memotongnya dengan sinis. "Keuangan kita? Atau keuanganmu? Kamu takut hartamu berkurang untuk mertua, kan? Sudah kuduga. Kamu memang menantu tidak tahu berterima kasih." "Bukan begitu, Bu. Semua yang Devina punya, itu juga punya Mas Indra dan keluarga," kata Devina, mencoba sekali lagi. Ibu Darti tertawa keras, tawa yang penuh dengan penghinaan. "Oh ya? Kalau begitu buktikan. Berikan uangnya sekarang. Kamu pikir aku tidak tahu? Uangmu itu banyak. Teman arisanku ada yang melihatmu keluar dari ban prioritas. Jangan pura-pura miskin di depanku." Devina terkejut. Ia tidak menyangka ada yang melihatnya. Ia memang nasabah prioritas di salah satu bank swasta terbesar, sebuah fasilitas yang ia dapatkan karena besarnya dana perusahaan yang ia kelola. Melihat Devina terdiam, Ibu Darti merasa berada di atas angin. Ia berdiri, menatap Devina yang masih terduduk di lantai dengan pandangan merendahkan. "Dengar ya, Devina. Rumah ini siapa yang bayar cicilannya? Katanya usahamu. Mobil yang terparkir di garasi itu siapa yang beli? Katanya juga usahamu. Makanan enak yang setiap hari masuk ke perut kami semua ini, siapa yang membiayai? Usahamu juga kan? Nah, karena semua ini milikmu, dan kami hanya menumpang, maka kamu punya kewajiban untuk membuat kami bahagia." Logika yang diputarбalikan itu membuat kepala Devina pening. Ia merasa seperti terperangkap. "Kamu itu cuma numpang hidup di keluarga kami, memakai nama keluarga kami. Seharusnya kamu tahu diri dan melakukan apa saja untuk membahagiakan kami, terutama saya, ibu dari suamimu. Jangan banyak membantah, jangan banyak alasan," lanjut Ibu Darti dengan suara yang semakin meninggi. Dinda yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya dan berdiri di belakang ibunya, menyeringai puas. Ibu Darti mencondongkan tubuhnya, menatap tajam tepat di mata Devina. Teror dan ancaman terpancar jelas dari sorot matanya yang menyipit. "Saya tidak mau tahu lagi.
Sore ini, saya mau lihat uang 30 juta itu ada di tangan saya. Kalau tidak ada, kamu tahu sendiri akibatnya. Saya akan pastikan anak saya menceraikan perempuan tidak berguna sepertimu. Ancaman itu adalah puncaknya. Sesuatu di dalam diri Devina akhirnya patah. Bukan karena takut diceraikan, tapi karena muak. Kesabarannya yang selama ini ia jaga seperti bendungan, akhirnya jebol. Ia menatap balik mertuanya, namun kali ini sorot matanya bukan lagi sorot mata wanita lemah yang memohon belas kasihan. Ada kilat dingin yang baru di sana. Kilat yang menandakan sebuah keputusan telah dibuat. Sisa pagi hingga siang hari berlalu dalam ketegangan yang pekat. Udara di dalam rumah mewah itu terasa berat, seolah bisa diiris dengan pisau. Devina tidak lagi berusaha berbicara atau membujuk. Ia bekerja dalam diam, menyelesaikan semua tugas rumah tangga dengan gerakan mekanis seperti robot. Pikirannya melayang jauh, memutar ulang semua kejadian, semua hinaan, dan semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Setiap sudut rumah yang ia bersihkan terasa seperti saksi bisu dari kesabarannya yang perlahan terkikis. Karpet tebal yang ia sedot debunya pernah menjadi tempat ia menangis diam-diam di malam hari. Dinding dapur yang ia lep pernah mendengar bisikan doanya agar keluarga ini bisa menerimanya dengan tulus. Namun, semua itu tampaknya sia-sia. Ibu Darti dan Dinda menghabiskan waktu mereka dengan berbisik-bisik di ruang keluarga, sesekali melirik sinis ke arah Devina. Mereka yakin telah memenangkan pertarungan ini. Mereka percaya bahwa ancaman perceraian adalah senjata pamungkas yang akan membuat Devina tunduk dan menyerahkan uang yang mereka inginkan. Mereka tidak sabar menantikan sore hari, membayangkan Devina akan datang dengan wajah kalah sambil menyerahkan uang tunai atau bukti transfer. Dinda bahkan sudah sibuk mencari gambar-gambar di internet, mencocokkan tas mewah itu dengan gaun-gaun ibunya untuk diunggah ke media sosial. Pukul 4 sore, Indra pulang kerja lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak kusut dan lelah. Ia pasti merasakan atmosfer permusuhan yang menyelimuti rumah begitu ia melangkahkan kaki ke dalam. Ia melihat Devina sedang menata meja untuk camilan sore, sementara ibu dan adiknya duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada, seperti hakim yang menunggu terdakwa. "Sudah pulang, Mas?" sapa Devina pelan, suaranya terdengar datar, tanpa emosi yang biasa ia tunjukkan. Indra hanya mengangguk. Ia tidak bertanya apa-apa, tapi ia tahu bahwa badai akan segera datang. Ia duduk di sebuah kursi tunggal, agak jauh dari ibu dan istrinya, seolah menempatkan diri di posisi netral yang sebenarnya adalah posisi paling pengecut. Ibu Darti berdeham keras, memecah keheningan. "Jadi, bagaimana, Devina? Ini sudah sore. Mana uang yang saya minta?" Tanyanya langsung ke inti permasalahan, tanpa basa-basi. Semua mata kini tertuju pada Devina. Ia meletakkan piring terakhir berisi kue lapis di atas meja. Kemudian, ia berbalik menghadap mereka semua. Ia tidak lagi menunduk. Punggungnya tegak, dan tatapannya lurus. Ia menatap mertuanya, lalu adik iparnya, dan terakhir, suaminya. "Bu," Devina memulai, suaranya terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru terasa mengerikan. "Setelah saya pikirkan baik-baik sepanjang hari ini, saya sudah mengambil keputusan." Ibu Darti tersenyum penuh kemenangan. "Baguslah kalau kamu akhirnya sadar diri." "Keputusan saya adalah," lanjut Devina, menjeda sejenak untuk memberikan penekanan pada setiap katanya, "saya tidak akan memberikan uang itu." Seketika, senyum di wajah Ibu Darti lenyap, digantikan oleh ekspresi tidak percaya yang kemudian berubah menjadi amarah. Dinda ternganga, sementara Indra tampak pucat pasi. "Apa kamu bilang?" desis Ibu Darti, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Kamu berani menentang saya?" "Ini bukan soal menentang, Bu. Ini soal prinsip dan harga diri," jawab Devina tegas. "Saya tidak akan menghabiskan 30 juta rupiah, uang hasil kerja keras saya, hanya untuk memuaskan gengsi sesaat. Saya tidak akan membiarkan diri saya terus-menerus diinjak-injak dan diperas dengan cara seperti ini." Kemarahan Ibu Darti akhirnya meledak. Ia berdiri dari sofa dengan gerakan kasar. "Kerja keras katamu? Kerja keras apa? Duduk-duduk di rumah sambil menunggu transferan dari temanmu itu, kau sebut kerja keras? Kamu ini tidak punya apa-apa. Kamu hanya benalu di keluarga ini. Dasar menantu miskin tidak tahu diuntung. Tidak punya apa-apa tapi sombongnya setinggi langit." Cacian itu meluncur deras seperti air bah. Devina tetap berdiri di tempatnya, tidak gentar. "Saya mungkin terlihat tidak punya apa-apa di mata ibu, tapi setidaknya saya punya harga diri. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Jawaban itu seolah menyiram bensin ke dalam api. Ibu Darti yang sudah gelap mata melangkah cepat ke arah Devina. Ia tidak bisa menerima kenyataan
bahwa menantu yang selama ini bisa ia kendalikan kini berani melawan. Harga dirinya sebagai penguasa di rumah itu terasa tercabik-cabik. Berani kamu menjawabku seperti itu? Hah? Dasar perempuan kurang ajar. Plah! Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi kiri Devina. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Kepala Devina tertoleh ke samping karena kuatnya hantaman. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipinya, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ini bukan sekadar tamparan fisik. Ini adalah puncak dari segala penghinaan yang ia terima selama bertahun-tahun. Devina memegangi pipinya yang memerah. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia menatap Indra, suaminya, yang hanya diam mematung di kursinya. Wajah Indra menunjukkan keterkejutan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Ia tidak bergerak, tidak membela, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghentikan ibunya. Di matanya, Devina melihat akhir dari segalanya. Cinta dan harapan yang pernah ia simpan untuk pria itu, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Melihat Devina tidak menangis atau memohon ampun, Ibu Darti justru semakin murka. Kenapa? Sakit? Itu belum seberapa. Kamu pantas mendapatkannya. Iya, Ma. Usir saja dia. Perempuan seperti ini tidak pantas tinggal di rumah kita. Dinda ikut memanasi, mendekat dan menatap Devina dengan jijik. Cepat pergi dari sini. Rumah ini terlalu mewah untuk orang sepertimu. Ibu Darti menunjuk ke arah pintu depan dengan jari gemetar karena marah. Wajahnya merah padam dan urat-urat di lehernya menonjol. Cepat angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Teriaknya dengan suara melengking yang memekakan telinga. Bawa semua baju-baju pasar malamu, dan jangan pernah kembali lagi. Saya tidak sudi punya menantu pembangkang dan tidak tahu diri sepertimu. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Devina berubah. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua kesedihan, menguap dan berubah menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Ia tidak merasakan apa-apa lagi selain kelegaan. Ya, kelegaan. Seolah beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundaknya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menurunkan tangannya dari pipi. Ia menatap Ibu Darti dan Dinda, lalu tatapannya beralih ke Indra yang masih membeku. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima perintah itu dengan lapang dada. Kemudian, ia berbalik dan berjalan dengan langkah tegap menuju kamarnya di lantai atas untuk mengemasi barang-barangnya. Langkah kaki Devina yang menaiki tangga terdengar mantap dan teratur. Tidak ada keraguan, tidak ada isak tangis yang tertahan. Di ruang keluarga, keheningan yang aneh menyelimuti Ibu Darti, Dinda, dan Indra. Mereka sepertinya tidak menyangka Devina akan menerima pengusiran itu dengan begitu mudah. Mereka mungkin berharap akan ada drama, permohonan maaf, atau tangisan memohon belas kasihan. Tapi tidak ada. Reaksi Devina yang begitu tenang justru membuat mereka merasa sedikit bingung dan tidak nyaman. Di dalam kamar, Devina membuka lemari pakaian yang besar. Ia mengambil sebuah koper berukuran sedang dari bagian atas. Dengan gerakan yang efisien dan tanpa emosi, ia mulai memasukkan barang-barangnya. Bukan semua barang, hanya yang benar-benar miliknya. Beberapa helai pakaian sederhana yang biasa ia pakai, pakaian dalam, peralatan mandi, dan beberapa buku favoritnya. Ia sengaja meninggalkan semua gaun dan perhiasan mahal yang pernah ia beli, yang tersimpan aman di bagian lain lemari. Barang-barang itu tidak pernah ia tunjukkan pada mereka, dan sekarang ia merasa tidak perlu membawanya. Ia hanya ingin pergi sebagai Devina yang mereka kenal, wanita sederhana yang mereka usir. Ia membuka laci meja rias, mengambil beberapa dokumen penting miliknya, ijazah, akta lahir, dan paspor. Ia juga mengambil laptop kerjanya yang tipis dan ringan, benda yang selama ini ia sebut sebagai alat untuk mengelola usaha kecil-kecilan miliknya. Semua ia masukkan ke dalam tas ransel. Ia melirik ke sekeliling kamar yang telah ia tempati selama 5 tahun. Kamar yang menjadi saksi bisu kebahagiaan awalnya dan penderitaan batinnya. Tidak ada rasa sentimental. Yang ada hanyalah keinginan untuk segera pergi dari sangkar emas yang memuakkan ini. Dari lantai bawah, ia bisa mendengar suara Ibu Darti yang masih mengomel, meluapkan sisa-sisa amarahnya kepada Indra. Lihat istrimu itu. Tidak punya sopan santun. Diusir bukannya memohon, malah langsung berkemas. Benar-benar tidak punya urat malu. Indra terdengar menjawab dengan suara pelan dan ragu-ragu. Bu, sudahlah. Mungkin tadi ibu terlalu keras. Terlalu keras katamu? Dia yang kurang ajar. Kamu sebagai suami harusnya tegas. Ceraikan saja dia, cari istri baru yang lebih kaya dan lebih berbakti pada orang tua.
Devina tersenyum getir mendengarnya. Mereka masih belum sadar. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia menutup kopernya, menguncinya, lalu menariknya keluar dari kamar. Saat ia menuruni tangga, ketiga pasang mata itu kembali menatapnya. Kopernya yang beroda menimbulkan suara berderit pelan di lantai marmer, menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Wajah Devina tetap datar, matanya dingin. Ia menyeret kopernya melewati mereka tanpa menoleh. Ibu Darti dan Dinda menatapnya dengan ekspresi campuran antara kaget dan mengejek. Indra berdiri, wajahnya penuh penyesalan dan kebingungan. "Devina, tunggu," panggil Indra lirih, tangannya terulur seolah ingin menahannya. Devina berhenti tepat di ambang pintu. Ia tidak berbalik. "Untuk apa, Mas?" tanyanya tanpa menoleh. Suaranya terdengar asing, bahkan untuk dirinya sendiri. Kita bisa bicarakan ini baik-baik," kata Indra. Devina akhirnya berbalik. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Tidak ada lagi cinta atau kehangatan di sana, hanya ada kekosongan yang dingin. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. "Ibu sudah memintaku pergi. Dan aku pergi. Bukankah ini yang kalian semua inginkan?" "Bukan begitu. Selamat tinggal, Mas," potong Devina. Ia tidak ingin mendengar lagi alasan atau kata-kata penyesalan yang terlambat. Ia membuka pintu dan melangkah keluar ke udara sore yang lembab. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali, meninggalkan rumah itu, meninggalkan 5 tahun pernikahannya, dan meninggalkan semua kepahitan di belakangnya. Begitu gerbang utama tertutup di belakangnya, Devina mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jarinya dengan cepat menekan sebuah nomor dari kontak cepat. Sambil berjalan menuju jalan raya utama komplek, ia menunggu panggilannya tersambung. "Halo, Pak Tirtayasa," sapanya saat panggilan itu dijawab. Pak Tirtayasa adalah pengacara sekaligus manajer kepercayaannya yang selama ini mengurus semua aset dan investasinya. "Iya, Bu Devina. Ada yang bisa saya bantu?" jawab suara berat di seberang telepon. Devina berhenti di bawah sebuah pohon rindang di tepi jalan, menunggu taksi online yang sudah ia pesan. "Pak, saya mau minta tolong. Mohon segera proses penjualan semua aset yang terikat dengan keluarga Indra." Terdengar jeda sejenak. Pak Tirtayasa sepertinya terkejut. "Semua aset, Bu? Termasuk rumah di Jalan Cemara?" "Ya, Pak. Terutama rumah di Jalan Cemara nomor 10. Jawab Devina, suaranya terdengar mantap tanpa sedikit pun keraguan. "Jual secepatnya. Tidak perlu menunggu harga tertinggi. Berapapun penawaran serius pertama yang masuk, langsung terima saja. Saya sudah tidak peduli dengan harganya. Saya hanya ingin semua ini selesai." "Baik, Bu. Semua surat kuasa penjualan memang sudah Ibu tanda tangani sejak awal. Akan segera saya proses. Dan satu lagi, Pak," tambah Devina, matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang ramai. "Tolong bekukan juga semua kartu kredit tambahan atas nama Dinda dan Ibu Darti. Efektif, sekarang juga." "Siap, laksanakan, Bu," jawab Pak Tirtayasa tegas. "Terima kasih, Pak," kata Devina sambil menutup telepon. Sebuah taksi berhenti di depannya. Pengemudi itu turun dan membantunya memasukkan koper ke dalam bagasi. Devina masuk ke dalam mobil, memberikan alamat sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Saat mobil mulai melaju, ia melirik ke kaca spion. Rumah megah itu semakin mengecil dan akhirnya hilang dari pandangan. Tidak ada air mata yang jatuh. Di dalam hatinya, ia tidak merasakan kesedihan, melainkan sebuah kebebasan yang luar biasa. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Dan untuk mereka yang telah mengusirnya, babak penderitaan mereka bahkan belum dimulai. Kepergian Devina meninggalkan keheningan yang aneh di rumah megah itu. Selama beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Ibu Darti, Dinda, dan Indra masih terpaku di posisi mereka, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka mengharapkan drama, tangisan, penyesalan. Namun yang mereka dapatkan adalah ketenangan yang dingin dan kepergian yang begitu tegas. Perasaan pertama yang muncul adalah kebingungan, namun dengan cepat perasaan itu disingkirkan oleh ego. Ibu Darti adalah yang pertama memecah kesunyian. Ia tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar dipaksakan. "Bagus. Bagus sekali," katanya sambil bertepuk tangan pelan. "Akhirnya benalu di rumah ini pergi juga. Lihat kan, Indra? Perempuan seperti itu tidak pantas dipertahankan. Dia pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Itu bukti dia tidak pernah tulus mencintaimu dan keluarga ini." Indra tidak menjawab. Ia menjatuhkan dirinya ke sofa, memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia merasa bersalah.
Ia melihat tamparan ibunya, ia mendengar hinaan adiknya, dan ia tidak melakukan apa-apa. Tapi di sisi lain, egonya sebagai laki-laki juga terluka. Ia merasa Devina telah merendahkannya dengan pergi begitu saja, tanpa mencoba memperjuangkan pernikahan mereka. Pikirannya kacau, terombang-ambing antara rasa bersalah dan amarah. Dinda, seperti biasa, langsung memihak ibunya. Ia duduk di samping Ibu Darti dan memeluk lengannya dengan manja. Sudah, Ma, jangan pikirkan dia lagi. Justru sekarang kita bebas. Tidak ada lagi yang akan mengatur-atur kita soal uang. Mas Indra kan masih punya gaji. Nanti Dinda bantu Mas Indra cari istri baru yang jauh lebih baik, lebih cantik, dan yang pasti lebih kaya raya dari dia. Ucapan Dinda seolah menjadi pembenaran yang mereka butuhkan. Mereka mulai membangun narasi baru di kepala mereka. Devina adalah istri yang tidak tahu berterima kasih, seorang pembangkang yang angkuh, dan kepergiannya adalah sebuah berkah. Mereka adalah korban dari sifat buruk Devina. Dengan meyakini hal itu, rasa bersalah mereka perlahan terkikis, digantikan oleh perasaan lega dan euforia kemenangan. Kamu benar, Dinda. Malam ini kita harus merayakannya. Seru Ibu Darti, semangatnya kembali membara. Indra, pesan makanan paling enak dari restoran Jepang langganan kita. Pesan yang banyak. Kita pesta. Indra ingin menolak. Suasana hatinya sama sekali tidak ingin berpesta. Tapi melihat tatapan tajam ibunya, ia tidak punya pilihan lain. Dengan lesu, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai memesan makanan mahal yang biasa mereka nikmati, makanan yang selama ini selalu dibayar dari rekening Devina tanpa pernah mereka sadari. Malam itu, mereka benar-benar berpesta. Sushi, sashimi, tempura, dan berbagai hidangan mahal lainnya memenuhi meja makan. Ibu Darti dan Dinda makan dengan lahap sambil tertawa-tawa, membicarakan rencana-rencana mereka di masa depan tanpa Devina. Nanti kamar si Devina itu kita jadikan saja ruang wardrobe khusus untuk Mama dan Dinda. Usul Dinda dengan antusias. Kita bisa pasang lemari kaca yang besar dan meja rias dengan lampu-lampu seperti artis. Ide bagus, sahut Ibu Darti. Lalu kita bisa mulai mendekorasi ulang ruang tamu. Mama sudah bosan dengan gaya minimalis ini. Mama mau gaya klasik Eropa, yang banyak ukiran emasnya. Biar teman-teman arisan Mama semakin kagum. Mereka terus meracau tentang berbagai keinginan mewah, seolah-olah sumber dana tak terbatas yang selama ini mereka nikmati akan tetap ada. Indra hanya makan dalam diam, setiap suapan terasa hambar di mulutnya. Ia mencoba menghubungi Devina beberapa kali, namun panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Pesan-pesan singkat yang ia kirim pun hanya menunjukkan centang satu. Keesokan harinya, Ibu Darti dan Dinda benar-benar menikmati kebebasan mereka. Mereka bangun siang, tidak ada sarapan yang tersedia di meja makan. Mereka memesan bubur ayam spesial dari layanan pesan antar. Tidak ada lagi sosok Devina yang mengingatkan mereka untuk berhemat atau membersihkan kamar. Rumah mulai terasa sedikit berantakan, piring-piring kotor menumpuk di wastafel, tapi mereka tidak peduli. Mereka merasa seperti ratu yang sesungguhnya, tanpa ada pelayan yang berani mengkritik. Siang harinya, Dinda mengajak ibunya pergi ke mall paling mewah di kota. Kita belanja, Ma. Kita harus menghibur diri. Kita pakai saja kartu kredit tambahan dari Mas Indra, katanya riang. Mereka berdandan dengan pakaian terbaik mereka. Dinda berencana membeli sepatu baru yang sedang tren, sementara Ibu Darti ingin melihat-lihat koleksi gaun terbaru di butik langganannya. Dengan percaya diri, mereka masuk ke sebuah toko sepatu ternama. Dinda memilih sepasang sepatu hak tinggi bertabur kristal yang harganya hampir 10 juta rupiah. Saat di kasir, Dinda menyerahkan kartu kreditnya dengan angkuh. Petugas kasir menggesek kartu itu sekali, lalu 2 kali. Wajahnya tampak sedikit bingung. Mohon maaf, Bu, kartunya ditolak, kata petugas itu dengan sopan. Dinda mengerutkan keningnya. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyal mesinnya jelek. Petugas itu mencoba lagi, bahkan di mesin yang berbeda. Hasilnya tetap sama. Maaf, Bu, sepertinya ada masalah dengan kartunya. Mungkin sudah mencapai limit atau diblokir. Apakah ada kartu lain? Wajah Dinda memerah karena malu. Beberapa pengunjung di belakangnya mulai berbisik-bisik. Dengan kesal, ia menelepon Indra. Mas, kenapa kartu kreditku diblokir? Sih, aku lagi di mall, ini malu-maluin banget. Semprotnya begitu panggilan tersambung. Indra, yang sedang pusing di kantor karena tumpukan pekerjaan, terdengar bingung. Diblokir? Mana mungkin? Mas tidak pernah memblokirnya. Coba pakai kartu ibu. Dinda lalu menyuruh ibunya mencoba.
Ibu Darti mengeluarkan kartu kreditnya dari dompet dengan kesal. Hasilnya sama saja, ditolak. Amarah mereka memuncak. Mereka terpaksa meninggalkan mal dengan tangan hampa dan perasaan dipermalukan. Sepanjang jalan pulang, mereka terus mengomel di dalam taksi, menyalahkan pihak bank atau bahkan Indra. Mereka sama sekali tidak mencurigai bahwa ini adalah ulah Devina. Mereka masih hidup dalam delusi bahwa semua fasilitas itu datang dari Indra. 2 hari setelah kepergian Devina, kehidupan di rumah itu mulai terasa dampaknya. Tumpukan piring kotor semakin tinggi, cucian kotor menggunung, dan lantai mulai berdebu. Ibu Darti dan Dinda tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mereka terlalu gengsi untuk melakukannya. Mereka terus-menerus mengeluh dan menyalahkan Devina atas ketidaknyamanan ini. Ini semua gara-gara perempuan tidak tahu diri itu. Dia pikir kita akan memohon dia kembali? Tidak akan pernah. Gerutu Ibu Darti sambil menutupi hidungnya dari bau sampah dapur yang belum dibuang. Indra pulang sore itu dengan membawa sebuah surat di tangannya. Wajahnya tampak bingung. Surat itu ia temukan di kotak pos depan rumah. Amplopnya berwarna coklat, tebal, dan terlihat sangat resmi. Di bagian depan, tertulis nama penerima, kepada Ibu Darti dan keluarga, penghuni rumah Jalan Cemara nomor 10. Surat apa ini? Tanya Ibu Darti sambil merebutnya dari tangan Indra. Ia mengira itu mungkin surat tagihan biasa atau penawaran dari bank. Dengan santai, ia merobek amplop itu. Dinda ikut mendekat, penasaran. Mereka mulai membaca baris pertama surat itu bersama-sama. Seketika, tawa dan senyum di wajah mereka membeku. Mata mereka membelalak ngeri saat membaca kalimat-kalimat yang tercetak tebal di atas kertas itu. Pemberitahuan pengosongan properti dan perintah penyerahan aset. Tulisan tebal di kepala surat itu terasa seperti hantaman palu godam di kepala Ibu Darti dan Dinda. Mereka membaca ulang kalimat itu beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di bawah judul yang mengerikan itu, tertera penjelasan dengan bahasa hukum yang lugas dan tidak bisa dibantah. Surat itu menyatakan bahwa properti yang mereka tempati, sebuah rumah di Jalan Cemara nomor 10, telah berpindah ke pemilikan melalui proses jual-beli yang sah. Pemilik lama telah menjualnya, dan pemilik baru menuntut agar rumah tersebut segera dikosongkan dalam waktu 2x24 jam sejak surat diterima. Ini pasti salah. Ini penipuan. Pekik Ibu Darti, suaranya bergetar. Tangannya yang memegang surat itu gemetar hebat. Indra, kamu lihat ini. Ada orang gila mau merampas rumah kita. Indra merebut surat itu dan membacanya dengan teliti. Jantungnya berdebar kencang. Surat itu terlihat sangat asli. Ada kop surat dari sebuah kantor hukum ternama, lengkap dengan stempel dan tanda tangan basah. Di dalam surat itu juga terlampir salinan sebagian dari akta jual beli, yang dengan sengaja mengosongkan nama penjual dan pembeli, namun dengan jelas mencantumkan alamat properti dan nomor sertifikat tanah. Tidak mungkin. Rumah ini kan masih KPR, dan atas namaku, kata Indra lirih, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada orang lain. Namun, saat mengatakannya, ia teringat sesuatu. Proses pembelian rumah ini 5 tahun lalu terasa begitu mudah. Devina yang mengurus semuanya. Devina yang menyediakan uang muka dalam jumlah besar. Devina yang memintanya menandatangani setumpuk dokumen tanpa ia baca dengan teliti, dengan alasan agar prosesnya cepat. Saat itu, ia terlalu bahagia untuk curiga. Coba telepon nomor kantor hukum yang ada di surat itu. Perintah Dinda panik. Wajahnya yang biasa angkuh kini pucat pasi. Dengan tangan gemetar, Indra menekan nomor telepon yang tertera. Panggilannya langsung dijawab oleh seorang wanita dengan suara profesional. Selamat sore, kantor hukum Tirtayasa Ngerekan. Ada yang bisa dibantu? Selamat sore. Saya Indra. Saya penghuni rumah di Jalan Cemara nomor 10. Saya baru saja menerima surat perintah pengosongan. Pasti ada kesalahan, Bu. Rumah ini milik saya, kata Indra, berusaha menjaga suaranya agar tidak terdengar panik. Wanita di seberang telepon terdengar tenang. Mohon tunggu sebentar. Pak, saya akan periksa datanya. Ya, dengan Bapak Indra. Menurut data kami, tidak ada kesalahan, Pak. Properti di Jalan Cemara nomor 10 telah resmi terjual kemarin sore. Prosesnya sudah selesai dan terdaftar di notaris. Terjual? Siapa yang menjualnya? Siapa pemiliknya? Tanya Indra dengan nada tinggi. Mohon maaf, Pak. Kami tidak bisa memberikan informasi detail mengenai nama klien kami. Namun, kami bisa pastikan bahwa pemilik sah sebelumnya yang tercatat di sertifikat hak miliklah yang melakukan transaksi penjualan. Tapi sertifikatnya atas nama saya, seru Indra frustrasi.
Terdengar helaan napas sabar dari seberang. Bapak yakin? Mungkin Bapak bisa memeriksa kembali dokumen kepemilikan yang Bapak simpan. Karena menurut data yuridis yang kami pegang, sertifikat hak milik atas properti tersebut, sejak awal pembelian, terdaftar atas nama satu orang, Ibu Devina Wulandari. Dek! Dunia Indra seakan berhenti berputar. Nama itu, Devina Wulandari, menggema di telinganya. Semua kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Semua kemudahan finansial, semua penjelasan samar tentang usaha kecil-kecilan, semua dokumen yang ia tanda tangani tanpa membaca, semuanya bohong. Devina, bisik Indra, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Ibu Darti dan Dinda, yang sejak tadi menempelkan telinga mereka ke ponsel Indra, mendengar nama itu dengan jelas. Wajah mereka berubah dari panik menjadi horor. Apa? Devina? Tidak mungkin, jerit Ibu Darti histeris. Perempuan miskin itu? Mana mungkin dia bisa membeli rumah semahal ini? Ini jebakan. Dia pasti bekerja sama dengan penipu untuk membalas dendam pada kita. Tapi jauh di dalam lubuk hati mereka tahu itu adalah kebenaran. Kenyataan itu terlalu pas untuk menjadi sebuah kebetulan. Kartu kredit yang tiba-tiba diblokir, dan sekarang rumah yang ternyata bukan milik mereka. Semuanya terjadi setelah Devina pergi. Indra terduduk lemas di sofa, ponselnya terlepas dari genggamannya. Ia mulai mengingat detail-detail kecil. Pernah suatu kali ia melihat laporan keuangan tercetak di meja kerja Devina dengan nominal angka 0 yang begitu banyak. Namun Devina dengan cepat menyembunyikannya dan berkata itu hanya proposal untuk klien. Ia juga ingat Devina pernah beberapa kali pergi keluar kota untuk menemui pemasok, yang ternyata adalah pertemuan dengan investor. Ia telah dibutakan oleh kenyamanan, oleh egonya sebagai suami yang merasa superior, sehingga ia tidak pernah benar-benar melihat siapa istrinya sebenarnya. Dinda mulai menangis. Jadi, rumah ini bukan punya kita? Mobil di garasi? Semua barang-barang ini? Isaknya ketakutan. Indra tidak menjawab. Pikirannya kosong. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah membiarkan ibunya menampar dan mengusir seorang wanita yang ternyata adalah pemilik dari segala kemewahan yang mereka pijak. Ia telah mengusir ratu dari istananya sendiri. Telepon rumah mereka berdering keras, memecah suasana yang mencekam. Dengan lunglai, Indra mengangkatnya. Itu adalah telepon dari bank, bagian kartu kredit. Petugas bank dengan sopan menginformasikan bahwa kartu kredit utama atas nama Indra, beserta 2 kartu tambahan atas nama Ibu Darti dan Dinda, telah ditutup secara permanen atas permintaan pemegang rekening utama yang menjadi penjaminnya. Dan pemegang rekening penjamin itu, tentu saja, adalah Devina Wulandari. Semua jalan keluar seolah tertutup. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan semua fasilitas yang mereka anggap sebagai hak kini telah dicabut. Mereka terdampar. Indra menatap wajah ibu dan adiknya yang pucat dan penuh ketakutan. Amarah dan kebencian yang tadi mereka tunjukkan pada Devina kini, berubah menjadi penyesalan yang pahit dan ketakutan akan masa depan yang suram. Semuanya, semua yang kita miliki, bisik Indra dengan suara parau, matanya menatap kosong ke depan. Semuanya atas nama Devina. 24 jam terasa seperti neraka yang berjalan lambat. Setelah telepon dari pihak bank memutus satu-satunya akses finansial mereka, kepanikan di rumah itu berubah menjadi teror nyata. Ibu Darti yang tadinya histeris kini, hanya bisa duduk termenung di sofa dengan tatapan kosong. Semua kesombongan dan keangkuhannya luntur, menyisakan sosok wanita tua yang rapuh dan ketakutan. Dinda tak henti-hentinya menangis di pojok ruangan. Dunia glamor yang ia bangun di media sosial, citranya sebagai anak orang kaya yang hidup tanpa beban, semuanya akan hancur dalam sekejap. Realitas kemiskinan yang selama ini hanya ia lihat di sinetron televisi kini siap menerkamnya. Indra adalah yang paling hancur. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harga diri. Selama 5 tahun, ia hidup dalam kebohongan yang nyaman, mengira dirinya sang kepala keluarga, pahlawan yang menafkahi istri dan keluarganya. Kenyataannya, ia hanyalah seorang penumpang di kapal pesiar mewah milik istrinya. Dan kini, ia telah dengan bodohnya membantu para perompak, ibu dan adiknya sendiri, untuk mengusir sang kapten kapal. Mereka terombang-ambing di tengah lautan tanpa arah, dan badai akan segera datang. Gajinya sebagai manajer, yang selama ini ia banggakan, tiba-tiba terasa begitu kecil dan tidak berarti. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik dan air rumah mewah ini selama sebulan, apalagi untuk menyewa tempat tinggal baru yang layak di kota besar. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Tabungan mereka pun nyaris kosong, karena selama ini mereka hidup begitu boros, mengandalkan sumber dana tak terbatas dari Devina. Pagi keesokan harinya,
Tepat ketika jam menunjukkan pukul 9, sebuah truk besar dan beberapa mobil berhenti di depan rumah. Tim dari pemilik baru datang, kali ini dipimpin oleh seorang pria tegap berpenampilan tegas. Mereka datang tidak lagi untuk bernegosiasi, tetapi untuk mengeksekusi. Dengan sopan namun tanpa kompromi, mereka meminta Ibu Darti, Indra, dan Dinda untuk segera mengemasi barang-barang pribadi mereka dan meninggalkan properti. Kami hanya diberi wewenang untuk mengizinkan Anda membawa pakaian dan dokumen pribadi. Semua perabotan, barang elektronik, dan kendaraan di garasi adalah bagian dari aset yang telah dibeli oleh klien kami. Jelas pria itu dengan nada datar. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Di bawah tatapan dingin para petugas dan beberapa tetangga yang mulai berkerumun karena penasaran, mereka mulai mengemasi pakaian mereka ke dalam koper-koper usang yang mereka temukan di gudang. Proses itu terasa begitu memalukan. Ibu Darti dan Dinda, yang biasanya selalu tampil necis, kini terlihat kucel dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Indra, yang selalu berjalan dengan dagu terangkat, kini hanya bisa menunduk, menghindari tatapan mata para tetangga. Beberapa jam kemudian, mereka berdiri di trotoar di depan rumah yang pernah menjadi surga mereka. Di samping mereka hanya ada 3 buah koper dan beberapa tas jinjing. Pintu gerbang rumah itu ditutup dan digembok dari dalam. Mereka resmi menjadi tunawisma. Hujan gerimis mulai turun, seolah ikut menambah suram suasana. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Saudara-saudara mereka tinggal di luar kota, dan mereka terlalu malu untuk menceritakan aib ini. Kita harus mencari Devina, kata Indra akhirnya, memecah keheningan yang menyakitkan. Hanya dia yang bisa menolong kita. Kita harus minta maaf. Ibu Darti dan Dinda tidak membantah. Ego dan gengsi mereka sudah hancur lebur, tak bersisa. Devina, wanita yang baru 3 hari lalu mereka hina dan usir, kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Tapi masalahnya, mereka tidak tahu di mana Devina berada. Nomor ponselnya masih tidak bisa dihubungi. Dalam keputusasaan, Indra teringat nama kantor hukum yang tertera di surat itu, Tirtayasa Rekan. Dengan sisa pulsa di ponselnya, ia mencari alamat kantor itu di internet. Perjalanan menuju kantor hukum itu terasa begitu panjang dan melelahkan. Mereka harus naik angkutan umum yang penuh sesak, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mereka lakukan. Sesampainya di sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota, mereka terlihat begitu kontras dan menyedihkan. Penampilan mereka yang acak-acakan dan basah, karena gerimis membuat petugas keamanan menatap mereka dengan curiga. Setelah melalui proses yang alot, Indra akhirnya diizinkan bertemu dengan seorang staf junior, bukan dengan Pak Tirtayasa langsung. Indra memohon, menceritakan situasinya dengan putus asa, dan meminta alamat atau setidaknya cara untuk menghubungi Devina. Melihat kondisi mereka yang menyedihkan, staf itu merasa iba. Setelah meminta izin atasannya, ia akhirnya memberikan secari kertas. Saya tidak bisa memberikan nomor telepon Ibu Devina, karena itu melanggar privasi klien. Tapi, saya diberi izin untuk memberikan alamat ini. Ibu Devina mengatakan, jika kalian mencarinya, berikan saja alamat ini. Indra menerima kertas itu seperti menerima sebuah tiket kehidupan. Di sana tertulis sebuah alamat di kawasan perumahan paling elit dan paling mahal di kota itu, sebuah kawasan yang bahkan jarang ia lewati karena tahu ia tidak akan pernah mampu tinggal di sana. Dengan sisa uang terakhir yang mereka kumpulkan, mereka menyewa sebuah taksi. Perasaan mereka campur aduk antara harapan dan ketakutan. Mereka berharap Devina akan memaafkan mereka, tapi mereka juga takut akan reaksi wanita yang telah mereka sakiti begitu dalam. Taksi itu melewati gerbang keamanan yang dijaga ketat, memasuki sebuah dunia yang berbeda. Rumah-rumah di sana lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Jalanannya lebar, bersih, dan diapit oleh taman-taman yang terawat sempurna. Akhirnya, taksi berhenti di depan sebuah nomor rumah yang sesuai dengan alamat di kertas. Napas mereka tercekat. Di hadapan mereka tidak berdiri sebuah rumah, melainkan sebuah mansion modern yang megah. Desainnya minimalis namun sangat mewah, dengan dinding kaca yang tinggi, taman vertikal yang hijau, dan sebuah kolam renang besar berwarna biru toska yang berkilauan di halaman samping. Garasi yang luas memamerkan 2 mobil sport Eropa yang harganya berkali-kali lipat dari mobil yang biasa mereka pakai. Dari celah gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, mereka bisa melihat pemandangan yang membuat hati mereka terasa seperti diremas. Di tepi kolam renang, di bawah sebuah gazebo putih yang elegan, duduklah Devina. Ia mengenakan sebuah gaun santai berwarna krem yang terlihat simpel namun sangat mahal. Rambutnya tergerai indah, dan wajahnya yang tanpa riasan tebal tampak begitu tenang dan bercahaya. Ia sedang menyesap secangkir teh sambil membaca sebuah buku, terlihat begitu damai, begitu berkuasa. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang menikmati pagi di istananya.
Dan mereka, ketiga orang yang berdiri di luar gerbang, basah, kotor, dan putus asa, tampak seperti pengemis yang datang untuk memohon belas kasihan. Melihat pemandangan itu, kaki Ibu Darti terasa lemas. Ia hampir terjatuh jika tidak ditopang oleh Indra. Semua delusinya hancur total. Wanita yang ia tampar, yang ia sebut miskin dan benalu, ternyata adalah seorang ratu yang menyamar. Istana yang mereka huni selama ini ternyata hanyalah salah satu paviliun kecil miliknya. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa mendorong mereka untuk bertindak. Lupa akan gengsi, Ibu Darti adalah yang pertama berlari ke arah gerbang. Ia mengguncang-guncang jeruji besi yang dingin dan kokoh itu dengan sekuat tenaga. Devina, Devina, ini ibu, nak, tolong buka pintunya. Teriaknya, suaranya serak dan putus asa. Dinda, dengan air mata yang sudah membanjiri wajahnya, ikut berlari dan berteriak. Kak Devina, kakak, maafkan kami, kak, tolong kami. Kami salah. Kami benar-benar minta maaf. Teriakan mereka yang panik akhirnya menarik perhatian Devina. Ia meletakkan bukunya dengan tenang di atas meja. Ia menoleh ke arah gerbang, ekspresinya tidak terkejut, seolah ia sudah menduga kedatangan mereka. Dengan langkah yang anggun dan tidak tergesa-gesa, ia berjalan melintasi taman hijaunya yang luas, mendekati gerbang. Semakin dekat Devina, semakin kecil nyali mereka. Wanita yang kini berdiri di hadapan mereka, terpisah oleh jeruji besi, bukanlah Devina yang dulu mereka kenal. Tidak ada lagi sorot mata sabar dan tatapan memohon di sana. Yang ada hanyalah sepasang mata yang tenang, dingin, dan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia tampak seperti orang asing. Ada apa? Tanya Devina. Suaranya datar, tanpa kehangatan, tanpa kebencian. Hanya sebuah pertanyaan biasa seolah ia sedang berbicara dengan kurir yang salah alamat. Mendengar suara itu, pertahanan Ibu Darti runtuh. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di tanah yang basah. Devina, maafkan ibu, nak, ibu sudah hilaf. Ibu buta karena kesombongan. Tolong, nak, ampuni ibu. Kami tidak punya tempat tinggal lagi, kami diusir. Kami tidak punya apa-apa. Isaknya terseduh-seduh, tangannya menggapai-gapai, mencoba menyentuh Devina melalui celah gerbang. Iya, kak, maafkan Dinda juga, timpal Dinda sambil ikut berlutut. Dinda janji tidak akan kurang ajar lagi. Dinda akan jadi adik ipar yang baik buat kakak. Tolong, kak, izinkan kami masuk. Di luar dingin. Indra hanya bisa berdiri mematung di belakang mereka. Rasa malunya terlalu besar. Ia adalah seorang suami, seorang kepala keluarga, namun kini ia harus melihat ibu dan adiknya berlutut di hadapan istrinya yang telah ia sia-siakan. Ia menatap Devina, matanya penuh permohonan. Devina, aku minta maaf. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Devina mendengarkan semua permohonan dan tangisan itu tanpa mengubah ekspresinya. Ia membiarkan mereka mengeluarkan semua penyesalan mereka. Ia menatap wajah Ibu Darti yang berurai air mata dan lumpur, lalu menatap Dinda yang gemetar kedinginan, dan terakhir menatap Indra yang berdiri seperti patung pecundang. Setelah tangisan mereka sedikit mereda, menyisakan isakan-isakan kecil, Devina akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar jelas dan tajam, memotong udara sore yang lembab. Menangis? Satu kata itu berhasil menghentikan isakan mereka. Mereka mendongak, menatap Devina dengan mata penuh harap. Kalian menangis untuk siapa? Lanjut Devina, matanya menatap tajam satu persatu. Dulu, di mana tangisan kalian saat ibu menamparku di depan suami dan adik iparku? Di mana tangisan kalian saat kalian memakiku dengan kata-kata paling hina? Di mana tangisan kalian saat kalian dengan angkuhnya meneriakiku untuk angkat kaki dari rumah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk langsung ke jantung mereka. Mereka tidak bisa menjawab. Kalian tidak menangis untukku, kata Devina dengan penekanan dingin. Kalian tidak menyesali perbuatan kalian padaku. Kalian hanya menangis untuk diri kalian sendiri. Kalian menangis karena kehilangan rumah, kehilangan uang, kehilangan kenyamanan. Tangisan kalian ini bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan dan keegoisan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Gerbang besi yang kokoh di antara mereka terasa seperti dinding penghalang antara dunia kemewahan dan dunia penderitaan, antara keadilan dan karma. Kalian tahu, lanjut Devina, suaranya kini terdengar sedikit lebih pelan namun lebih menusuk. Saat ibu menamparku, aku tidak menangis di depan kalian. Tapi saat aku sudah pergi, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sakit di pipi, tapi karena sakit di hati. Aku menangisi 5 tahun kesabaranku yang sia-sia.
Aku menangisi cinta tulusku yang dibalas dengan hinaan. Dan aku menangisi kebodohanku karena pernah berharap kalian bisa menganggapku sebagai keluarga. Sekarang, kalian datang ke sini, berlutut, dan menangis di depan gerbang istana baruku. Sungguh ironis. Dulu kalian mengusirku dari rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Sekarang kalian memohon untuk diizinkan masuk ke tempat yang jauh lebih mewah. Katakan padaku, Devina menatap mereka dengan tatapan menuntut, apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian pantas mendapatkannya? Kata-kata terakhir Devina menggantung di udara, dingin dan tak terbantahkan. Ibu Darti, Dinda, dan Indra tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Semua yang dikatakan Devina adalah kebenaran yang telanjang dan menyakitkan. Tangisan mereka memang bukan untuknya. Tangisan itu adalah untuk nasib malang yang mereka ciptakan sendiri. Melihat mereka yang tertunduk kalah, Devina menarik napas panjang. Bukan napas kelegaan karena telah membalas dendam, melainkan napas untuk melepaskan sisa-sisa beban masa lalu yang masih membelenggunya. Ia harus menyelesaikan ini sekarang, sekali dan untuk selamanya. Selama 5 tahun, Devina memulai lagi, kali ini nadanya lebih seperti bercerita, sebuah narasi pahit tentang pengorbanannya. Aku membangun perusahaanku dari nol. Aku bekerja siang dan malam, menghadapi investor, memimpin puluhan karyawan, memecahkan masalah-masalah rumit yang bahkan tidak bisa kalian bayangkan. Aku melakukan itu semua sendirian. Ia menatap Indra. Aku membeli rumah itu dengan bonus pertamaku sebagai CEO. Aku membelinya secara tunai, Mas. Tidak ada KPR atas namamu. Aku sengaja membiarkanmu berpikir begitu, karena aku ingin kau merasa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Aku ingin menjaga harga dirimu sebagai seorang suami. Aku membeli mobil itu agar kau tidak perlu repot naik angkutan umum ke kantor. Aku memberikan kartu kredit tanpa batas agar ibu dan adikmu bisa menikmati hidup yang layak. Hidup yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Aku melakukan semuanya karena aku tulus mencintaimu. Aku hanya ingin sebuah keluarga yang normal, di mana aku dicintai bukan karena apa yang aku punya, tapi karena siapa diriku. Matanya beralih ke Ibu Darti dan Dinda yang masih berlutut. Dan kalian? Aku melayani kalian setiap hari bukan karena aku tidak mampu menyewa asisten rumah tangga. Aku bisa menyewa 10 orang jika aku mau. Aku memasak, membersihkan rumah, mencuci baju kalian, karena aku ingin menunjukkan baktiku sebagai seorang menantu dan kakak ipar. Aku berharap dengan cara itu, kalian bisa menerimaku dengan tulus. Tapi aku salah besar. Semua pengorbananku hanya membuat kalian semakin serakah dan memandangku semakin rendah. Kalian mengira kebaikanku adalah kelemahanku. Kalian mengira kesabaranku adalah kebodohanku. Tamparan itu, Devina menyentuh pipinya sejenak, tamparan itu bukan hanya melukai wajahku, tapi juga menyadarkanku. Kalian menunjukkan wajah asli kalian. Di mata kalian, aku bukanlah keluarga. Aku hanyalah sebuah mesin ATM, seekor sapi perah yang bisa kalian manfaatkan sesuka hati. Dan ketika mesin itu menolak memberikan uang, kalian membuangnya begitu saja. Indra akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Devina, aku benar-benar minta maaf. Aku suami yang gagal. Aku buta, aku bodoh. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan membelamu. Devina tersenyum, sebuah senyuman tipis yang penuh dengan kepahitan. Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan selama 5 tahun, Mas. Setiap kali ibumu menyindirku, setiap kali adikmu merendahkanku, aku selalu menatapmu, berharap kau akan mengatakan sesuatu. Tapi kau selalu diam. Diammu adalah persetujuan atas perlakuan mereka. Kesempatanmu sudah habis. Ia kemudian memberi isyarat kepada seorang petugas keamanan yang berjaga di pos dekat gerbang. Petugas itu mendekat dengan hormat. Devina menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna putih kepadanya. Tolong berikan ini pada mereka, perintah Devina. Petugas itu membuka slot kecil di gerbang dan menyerahkan amplop itu kepada Indra. Indra membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa gepok uang tunai. Jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi cukup signifikan. Itu uang tunai 10 juta rupiah. Jelas Devina, suaranya kembali datar. Gunakan itu untuk mencari kamar kontrakan yang sempit dan panas. Belajarlah hidup dari nol, seperti aku dulu. Rasakan bagaimana rasanya bekerja keras untuk sesuap nasi. Anggap saja itu pesangon terakhir dariku, untuk 5 tahun hidupku yang telah kalian sia-siakan. Setelah ini, lanjut Devina dengan nada final, jangan pernah tunjukkan wajah kalian di hadapanku lagi. Jangan pernah mencoba menghubungiku atau mencariku. Bagiku, kalian sudah mati.
Pernikahan kita akan segera kurus melalui pengacaraku. Dengan kata-kata itu, Devina berbalik. Ia tidak menoleh lagi. Ia berjalan dengan anggun kembali ke arah menshaftnya, meninggalkan mereka bertiga yang terpaku di luar gerbang, bersama amplop berisi uang karma. Saat Devina semakin menjauh, petugas keamanan mendekati mereka. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Waktu berkunjung sudah habis. Area ini adalah area pribadi. Silakan segera meninggalkan lokasi ini, kata petugas itu dengan sopan namun tegas. Tak lama kemudian, gerbang besi yang megah itu mulai bergerak, menutup secara otomatis dengan suara mendesing pelan. Jeruji-jeruji itu merapat, menjadi dinding pemisah yang nyata dan simbolis, yang mengunci mereka di luar dunia Devina untuk selamanya. Di tangan Indra, amplop itu terasa begitu berat, seberat karma yang harus mereka pikul seumur hidup. 6 bulan berlalu sejak hari yang menentukan itu. Musim telah berganti, begitu pula dengan nasib setiap tokoh dalam cerita ini. Bagi Indra, Ibu Darti, dan Dinda, kehidupan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Uang 10 juta dari Devina habis dalam sekejap. Mereka berhasil menemukan sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang becek dan padat penduduk. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar tidur kecil, dengan dinding yang lembab dan cat yang mengelupas. Bau comberan dari got di depan rumah menjadi aroma yang mereka hirup setiap hari. Ibu Darti, yang terbiasa dilayani, kini harus belajar memasak dengan peralatan seadanya dan berbelanja di pasar tradisional yang becek. Ia sering menangis meratapi nasibnya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menjadi lebih cepat tua dan sering sakit-sakitan. Dinda, sang putri media sosial, harus menjual ponsel mahalnya untuk menyambung hidup. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun tanpa keahlian dan dengan sifatnya yang manja, ia selalu gagal. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengurung diri di kamar, meratapi kemewahan yang telah hilang. Indra menjadi tulang punggung keluarga. Gajinya yang pas-pasan kini harus digunakan untuk membayar sewa kontrakan, makan, dan biaya hidup ibu serta adiknya yang tidak produktif. Setiap hari ia berangkat kerja dengan angkutan umum yang berdesakan dan pulang dalam keadaan lelah, hanya untuk disambut oleh keluhan dan pertengkaran tiada akhir di rumah. Ia sering terlihat melamun, menyesali kebodohannya. Surat gugatan cerai dari Devina telah ia terima dan tanda tangani dengan pasrah. Ia telah kehilangan segalanya. Karma telah menagih hutangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Di sisi lain dunia, Devina justru semakin bersinar terang. Setelah membebaskan diri dari belenggu pernikahan toksiknya, ia seperti terlahir kembali. Energi dan fokusnya kini tercurah penuh untuk mengembangkan bisnisnya. Perusahaannya berhasil meluncurkan sebuah inovasi baru di bidang teknologi agrikultur yang mendapatkan pengakuan internasional. Ia sering bepergian ke luar negeri, menjadi pembicara di konferensi-konferensi besar, dan wajahnya mulai sering muncul di sampul majalah bisnis. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Devina Wulandari kini dikenal sebagai salah satu teknopreneur wanita paling sukses dan berpengaruh di negaranya. Menshaft megah tempat tinggalnya bukan lagi sekadar rumah, tapi juga pusat inspirasi di mana ia sering mengadakan pertemuan dengan para pemimpin muda lainnya. Ia dikelilingi oleh teman-teman dan rekan kerja yang tulus menghargai kecerdasan dan visinya, bukan hartanya. Ia menemukan cinta yang baru pada dirinya sendiri, pada kebebasan, dan pada pekerjaan yang ia bangun dengan darah dan keringat. Adegan terakhir berlatar di sebuah pagi yang cerah. Devina berdiri di balkon kamarnya yang luas, yang menghadap langsung ke taman dan kolam renangnya yang biru jernih. Ia mengenakan jubah tidur sutra yang nyaman, rambutnya sedikit acak-acakan oleh angin pagi. Secangkir kopi hangat mengepul di tangannya. Ia menatap matahari yang perlahan terbit di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah. Wajahnya tampak begitu tenang dan damai. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau kepahitan di sana, hanya ada sorot mata seorang wanita kuat yang telah melalui badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya dengan kebencian, karena masa lalu itulah yang telah menempanya menjadi seperti sekarang. Ia menyesap kopinya perlahan, menikmati kehangatan dan aromanya. Sebuah senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Ia berbisik pada angin pagi, lebih pada dirinya sendiri. Ternyata, harga sebuah tas 30 juta itu sangat murah, pikirnya. Cukup untuk membeli kebebasanku, dan membayar lunas semua penderitaanku untuk melihat fajar yang baru. Ia menutup matanya sejenak, merasakan hangatnya sinar mentari pertama yang menyentuh wajahnya. Keadilan telah ditegakkan, karma telah menemukan jalannya, dan sang ratu kini benar-benar menikmati tahtanya, di istana yang ia bangun sendiri, dengan kebahagiaan yang sejati dan tak ternilai harganya.